1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Apa maksudnya, Boksu? Terima kasih atas pencerahannya. Nah, ini minggu yang lalu Yudhistira Chwantau sudah menjawab cukup banyak ya tentang pemahaman hukum Taurat dan dosa ya, khususnya di dalam surat Roma ya. Nah, di sini juga tidak bisa terlepas kalau berbicara tentang hukum Taurat dan dosa, ini punya hubungan yang erat dengan surat Roma ya, di mana Rasul Paulus penulisnya juga sama ya, maksudnya surat Roma juga Rasul Paulus yang menulis, 1 Korintus juga Rasul Paulus yang menulis. Nah, ketika kita berbicara tentang kuasa dosa yang hukum Taurat, maksudnya apa? Ayo coba kita perhatikan. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Di sini kita bisa melihat bahwa sebelum ada hukum Taurat, itu dosa juga sudah diperhitungkan dan sudah memberikan dampak penghukuman di dalamnya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, artinya yang sudah mengenal hukum Taurat, dihakimi. Artinya apa? Dihukum berdasarkan hukum Taurat. Kemudian dibawa Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dengan kata lain, dosa kita diperhitungkan bukan lagi berdasarkan hukum-hukum Taurat. Dosa kita diselesaikan oleh apa? Kasih karunia di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini ditegaskan dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi pemahaman inilah yang harus kita mengerti, ya, bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat, yaitu maksudnya adalah kuasa dosa yang dilakukan berdasarkan ataupun yang dihukum berdasarkan hukum Taurat, yang berhubungan dengan hukum Taurat, itu sudah tidak ada lagi, ya, di mana upah dosa, sengat dosa adalah maut, ya. Sekarang telah dipulihkan ataupun telah ditebus oleh Kristus. Jadi sehingga kuasa dosa melalui hukum Taurat tidak ada lagi, tetapi kita telah dimenangkan oleh kasih karunia daripada Yesus Kristus. Ya, itu mungkin pemahaman yang harus kita pahami. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, ya. Kemudian saya ini lanjut, oke. Sesuai dengan hukum Taurat, setiap dosa membawa kutukan. Inilah kuasa hukum Taurat yang menghukum dosa dengan maut. Namun kutukan oleh karena kuasa hukum Taurat telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itulah kita tidak lagi dalam penghukuman kuasa hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia. Dengan demikian kita dibenarkan bukan lagi dengan melakukan tuntutan hukum Taurat, melainkan dibenarkan karena iman. Ya, ini penjelasan secara tertulis yang mungkin bisa lebih jelas.